Audio Jungle. Yo, balik lagi bersama Mimin di Manhua TV. Kali ini kita akan lanjutkan pembahasan dari cerita My Unbeatable Passive Skill Leads Middle Massive Damage. Mimin infokan kembali bagi teman-teman yang ingin menonton video terbaru lebih cepat, silahkan bergabung menjadi member di channel ini dengan biaya 5.000 per bulannya. Jika tidak, teman-teman bisa bersabar lebih dulu selama 2-3 hari untuk menonton video tersebut. Tanpa berlama-lama, yuk kita masuk ke disclaimer dulu. Disclaimer, silahkan abaikan hal ini jika kalian sudah mengerti. Ini peringatan mengenai konten di channel ini. Video ini berisi alur cerita komik yang mempermudah bagi teman-teman untuk mengetahui isi ceritanya dan memahami alur ceritanya. Jika ada kesamaan tokoh, tempat, maupun isu yang sedang hangat, itu benar-benar tidak disengaja. Dan peringatan bagi teman-teman untuk tidak mencontoh atau meniru perkataan maupun perbuatan yang tidak baik yang ada di video ini. Karena cerita ini hanyalah fiktif belaka. Jika mengerti, yuk kita masuk ke ceritanya. Qian Mo bertanya apakah Jiang Wenliang mau mencoba menempa Divine Artifact. Dirinya sudah menyiapkan semua bahannya dan dirinya tinggal menunggu Jiang Wenliang untuk memulai pekerjaan bersama. Jiang Wenliang mengatakan bahwa terakhir kali peningkatan tingkat kedua memungkinkan dirinya untuk berhasil maju ke Grandmaster. Kali ini untuk peningkatan ketiga seharusnya Qian Mo tidak perlu datang secara pribadi. Beritahu lokasinya dan dirinya akan pergi ke sana secara pribadi untuk membantu Qian Mo. Dirinya sangat menantikan untuk melihat seberapa besar keributan yang akan ditimbulkan oleh kembalinya Qian Mo di seluruh Apokalips. Lalu Jiang Wenliang yang melihat cetak biru ini menyebut bahwa bahan-bahan yang Qian Mo kumpulkan ini sangat langka. Pasti membutuhkan tungku tempa dengan kualitas tinggi. Qian Mo mengatakan bahwa dirinya tidak bisa menyembunyikannya dari Jiang Wenliang. Dalam rencananya untuk menempa senjata seperti itu, dirinya perlu menggunakan tungku tempa peringkat surgawi di kota Tianfeng. Jiang Wenliang seketika bertanya, bukankah ada beberapa tungku tempa tingkat surgawi di kota Mountain? Mengapa Qian Mo tidak mengirim pesan supaya dirinya bisa pergi ke kota Sanling untuk membantu Qian Mo? Qian Mo mengatakan bahwa kota Sanling telah mengalami kemunduran dan beberapa tungku tempat tingkat surgawi untuk sementara tidak dapat digunakan. Namun dirinya tahu ada juga satu di kota Tianfeng tetapi jarang digunakan. Jiang Wenliang pun nampak kaget. Qian Mo bahkan tahu rahasia semacam ini. Kota Tianfeng memang memiliki tungku ini. Melihat ekspresi Jiang Wenliang, Qian Mo bertanya, ada apa? Jiang Wenliang mengatakan bahwa itu bukan apa-apa. Dirinya sekarang adalah presiden asosiasi. Kesulitan apa yang mungkin dirinya alami? Segera Jiang Wenliang mengajak Qian Mo pergi dan izinkan dirinya membawa Qian Mo ke tungku tingkat surgawi dan membantu Qian Mo menempa senjata legendaris itu. Lalu saat ini di area tungku, salah seorang anggota pun kini bertanya kepada rekannya apakah dia sudah mendengar pemimpin guild benar-benar akan menggunakan tungku tempa peringkat surgawi kali ini. Rekannya mengatakan bahwa Presiden Jiang Wenliang sudah lama tidak memberikan apapun secara pribadi. Hari ini mata mereka akan terbuka. Temannya mengatakan bahwa itu tidak benar. Dikatakan bahwa Presiden Jiang Wenliang hanya membantu hari ini dan pemuda itu bertanggung jawab atas penempaan utamanya. Rekannya pun nampak kaget mendengar Presiden Jiang Wenliang hanya bertindak sebagai asisten. Jadi siapa pemuda ini? Dia bertingkah misterius. Lalu Jiang Wenliang pun bertanya kepada Qian Mo apa yang Qian Mo lakukan dengan berpakaian seperti itu. Qian Mo mengatakan bahwa dirinya memiliki beberapa kekhawatiran. Dirinya tidak ingin mengumumkan kepada publik bahwa dirinya masih hidup, karena akan menyebabkan banyak masalah. Jiang Wenliang pun kini meminta Qian Mo melihat ini. Ini adalah tungku tempat tingkat surgawi kota Tianfeng. Kota Tianfeng tidak memiliki api liar gunung berapi. Kota ini bergantung pada manufaktur buatan industri seluruh kota Tianfeng. Qian Mo mengatakan bahwa ini seperti yang diharapkan dari kota terbesar kedua guild pandai besi. Akan sulit menemukan perkembangan industri seperti itu di tempat lain selain kota Tianfeng.
Jiang Wenliang pun menyayangkan hal ini. Tungku ini jarang dibutuhkan dalam beberapa tahun terakhir. Karena penempaan tingkat epik bukanlah sesuatu yang bisa dilakukan sembarang orang. Qian Mo bertanya bolehkah dirinya menggunakan tungku ini. Jiang Wenliang pun meminta Qian Mo untuk tidak khawatir. Lihat saja status dirinya saat ini. Qian Mo dapat yakin sekarang. Jiang Wenliang pun meminta salah seorang anggota untuk menyalakan tungku ini. Anggota ini pun mengerti. Namun di saat itu, seseorang datang meminta mereka menunggu. Jiang Wenliang pun nampak marah dan mengatakan bahwa orang-orang ini masih mendengar mereka. Dan diketahui bahwa orang ini adalah Elder Feng dari Dewan Industri Kota Tianfeng. Elder Feng mengatakan kepada Jiang Wenliang bahwa mereka mendengar Jiang Wenliang telah dipromosikan menjadi Presiden Asosiasi Pandai Besi. Mereka datang untuk mengucapkan selamat kepada Jiang Wenliang. Tapi dirinya mendengar Jiang Wenliang akan mengaktifkan tungku tempat tingkat surgawi ini. Apakah itu benar adanya? Jiang Wenliang pun mengatakan bahwa dirinya menghargai niat baik semua orang. Dirinya akan menempa senjata hari ini, jadi dirinya membutuhkan tungku tempat tingkat surgawi ini. Elder Feng pun bertanya, tahukah Jiang Wenliang bahwa begitu tungku tempat tingkat surgawi ini dibuka, sepertiga dari kekuatan api seluruh kota Tianfeng harus disuplai ke Asosiasi Pandai Besi. Semua bengkel pembuatan obat di kamar dagang mereka yang lain harus ditutup. Jiang Wenliang pun mengatakan bahwa dirinya tahu semua ini, tapi sebenarnya pembangunan kota Tianfeng sepenuhnya dilakukan oleh Asosiasi Pandai Besi dirinya saat itu. Dirinya hanya menggunakan waktu kurang dari sebulan. Dan Elder Feng bahkan tidak mau mengalah soal itu. Elder Feng mengatakan bahwa Asosiasi Pandai Besi memang berkontribusi banyak pada pembangunan kota Tianfeng saat itu. Dan tungku tempat peringkat surgawi pernah berada pada puncak kekuasaan. Namun Asosiasi Pandai Besi sekarang kosong. Dan hampir tidak ada pesanan yang membutuhkan tungku tempat tingkat surgawi. Bahkan jika Jiang Wenliang memiliki pesanan yang sangat penting, bukankah sama saja jika Jiang Wenliang menggunakan tungku tempat biasa? Orang-orang yang mendengar hal ini pun bertanya apakah Dewan mempunyai keputusan akhir di kota Tianfeng. Mereka pun sangat kesal karena Elder Feng akan mengganggu keputusan asosiasi pabrik besi mereka untuk memulai tungku. Elder Feng menanggapi ini dan mengatakan bahwa dirinya tidak bisa menghentikan Presiden Jiang Wenliang untuk pergi dengan caranya sendiri. Tetapi itu menunda bisnis mereka. Akankah Asosiasi Pandai Besi bertanggung jawab atas pajak kota Tianfeng tahun ini? Jiang Wenliang pun nampak marah dengan hal ini, namun Qian Mo segera menghentikan Jiang Wenliang dan mengatakan bahwa sebenarnya dirinya perlu menggunakan tungku ini, tapi tolong buatlah nyaman untuk semua orang. Elder Feng pun bertanya kebutuhan apa yang Qian Mo miliki sehingga memerlukan tungku tempat surgawi. Apakah Qian Mo menyadari bahwa membuka tungku ini sekali saja membutuhkan koin emas yang cukup untuk membayar pajak selama 1 tahun kota Tianfeng? Qian Mo tanpa basa-basi mengeluarkan sebuah kartu dan mengatakan bahwa di dalamnya ada 600.000 koin emas, cukup untuk membayar pajak kota Tianfeng selama 1 tahun. Anggota dewan lain pun nampak kaget dengan hal ini serta mengatakan dengan begitu banyak uang, sepertinya Asosiasi Pandai Besi telah membuat masalah besar kali ini. Anggota lain pun bertanya siapakah pemuda ini? Bagaimana dia bisa membuat Presiden Jiang Wenliang membukakan tungku tempat peringkat surgawi untuknya? Elder Feng mengatakan bahkan jika Qian Mo mampu menyalakan tungku, Qian Mo tidak dapat menyalakannya. Apotek mereka saat ini sedang bergegas menyelesaikan kesepakatan besar. Jika berhasil, mereka dapat menandatangani kontrak 10 tahun senilai jutaan koin emas. Bagaimana mungkin mereka melepaskan sejumlah kecil uang untuk Qian Mo? Qian Mo mengatakan jika dirinya dapat membantu Elder Feng menutup pesanan senilai 1 juta koin emas, apakah Elder Feng bersedia memberikan hak izin? Elder Feng yang kaget seketika bertanya siapa Qian Mo. Apakah Qian Mo pikir bisa mengendalikan pesanan sebesar ini hanya karena Qian Mo punya sedikit uang? Qian Mo pun hanya mengatakan bahwa mungkin hal ini patut dicoba. Qian Mo seketika bertanya apa pendapat Elder Feng tentang berkolaborasi dengan grup Guang Hui. Elder Feng seketika kaget mendengar Guang Hui ini dan bertanya apakah itu grup yang mencakup bidang politik dan bisnis negara Xia.
Anggota lain pun menyebut bahwa pemuda ini pasti bercanda. Grup Guang Hui atau sekarang yang bernama Radiance adalah salah satu konglomerat teratas di negara Xia. Mereka memiliki tim profesional sendiri dan mereka tidak pernah bisa berhubungan dengan grup Radiance. Lalu nyatanya kini Qianmo menghubungi Anu. Dan Anu segera bertanya apa yang membawa Presiden Cheng kemari. Qianmo mengatakan bahwa dirinya perlu menghubungi Asi tentang sesuatu. Salah satu anggota dewan pun menyadari bahwa itu adalah asisten sekretaris di grup Radiance. Dirinya kenal dia. Pemuda ini benar-benar punya koneksi, tapi siapa sebenarnya pemuda ini? Dalam pikiran Elder Feng, anak ini memiliki koneksi yang luar biasa sehingga dia dapat membujuk kelompok bisnis sebesar itu. Anu bertanya mengapa repot-repot menghubungi bos dengan masalah sekecil ini. Dirinya bisa membuat keputusan sendiri. Selain itu, Asi berharap Qianmo dapat mengunjunginya setelah Qianmo selesai menempa. Qianmo pun mengerti dirinya akan berbicara dengannya setelah menyelesaikan apa yang sedang dirinya lakukan. Lalu Qianmo kini bertanya apa pendapat Elder Feng tentang masalah ini. Elder Feng seketika mengatakan bahwa Pandai Besi ingin menggunakan tungku tempa peringkat surgawi ini. Mengambil sepertiga dari kekuatannya tidak akan cukup. Atas nama apotek dirinya mengumumkan penutupan seluruh kota selama 1 bulan untuk memasok asosiasi Pandai Besi. Dengan ini apa pendapat Qianmo? Elder Feng juga mengatakan kepada Jiang Wenliang mengingat persahabatan mereka, maka tolong jangan ambil kata-kata itu. Selain itu, Jiang Wenliang belum memperkenalkan bakat muda yang menjanjikan ini kepada dirinya. Qianmo mengatakan karena tidak ada yang punya pendapat lain, maka jangan menunda pengoperasian tungku. Mendengar hal ini, Elder Feng pun mengerti dirinya tidak akan mengganggu urusan mereka lagi. Lalu Jiang Wenliang pun mengatakan bahwa rubah tua itu hanya menyerah karena koneksi Qianmo yang luar biasa. Qianmo mengatakan masih membutuhkan uang untuk bekerja. Sekarang bisakah mereka mengaktifkan tungku tempa peringkat surgawi ini? Segera Jiang Wenliang meminta anggotanya untuk membuka tungku sekarang. Anggotanya pun mengerti dan segera anggotanya membukanya. Hingga kini tungku api tingkat surgawi beroperasi. Sementara itu di bengkel alkimia tertentu di kota Tianfeng, seorang pekerja pun nampak kaget dan bertanya apa yang terjadi, mengapa apinya dimatikan. Lalu Jiang Wenliang pun kini mengajak Qianmo untuk segera memulai menempanya. Qianmo mengerti dan segera membuka jubahnya. Dalam pikiran Qianmo, setelah 2 tahun, The Thousand Bladed Umbrella akhirnya siap untuk dibangun kembali. Kali ini dengan kombinasi waktu dan lokasi yang sempurna. Dirinya percaya mereka akan mampu menempa senjata ilahi yang belum pernah terjadi sebelumnya. Lalu di luar gedung Pandai Besi, seorang anggota dewan mengatakan bahwa dirinya tidak pernah menyangka anak ini benar-benar memiliki jaringan koneksi yang begitu brilian. Ini sangat hebat. Setelah tungku tempa peringkat surgawi dinyalakan, mereka tidak perlu memulai pekerjaan lagi. Elder Feng pun bertanya apa yang perlu dikhawatirkan. Kali ini Jiang Wenliang hanya asisten, anak itu yang bertanggung jawab atas penempaan. Dirinya sekarang benar-benar yakin bahwa anak ini adalah pewaris generasi kedua yang kaya dan riang. Mungkin dia adalah pewaris grup yang mulia. Apa yang mungkin diketahui pemuda itu tentang penempaan? Pada saat itu dalam 3 hari dia akan merasa cukup bermain dan tidak akan mempelajari hal baru. Jika mereka mematikan kompor, dia masih bisa melanjutkan bisnis dengan mereka. Yang berarti membunuh 2 burung dengan 1 batu. Anggota dewan yang lain menyebut bahwa Elder Feng memang sudah mahir. Mereka juga meyakini itu anak ini bukan sesuatu yang istimewa. Elder Feng pun segera mengajak mereka untuk kembali dan menikmati makanan dan minuman yang enak sambil menunggu. Lalu kembali ke situasi Qianmo. Qianmo mengatakan bahwa api berlapis 7 warna adalah api khusus yang hanya ditemukan di tungku tempat tingkat surgawi ini. Qianmo mengatakan bahwa dirinya akan mengandalkan Jiang Wenliang untuk bulan depan. Jiang Wenliang pun meminta Qianmo untuk tidak terlalu sopan. Dirinya sangat bersemangat hanya dengan memikirkan apa yang akan lahir di tangannya. Segera Qianmo mengajak Jiang Wenliang untuk memulainya dan Qianmo kini mulai mengayunkan palunya. Lalu beberapa hari kemudian orang-orang pun bertanya bukankah mereka bilang akan gagal dan keluar dalam 3 hari. Ini sudah setengah bulan. Elder Feng kini bertanya-tanya apa sebenarnya yang sedang dibuat Jiang Wenliang.
Dirinya harap Jiang Wenliang tidak mati di sana. Dengan ini, biarkan dirinya melihatnya. Namun anggota Pandai Besi melarang hal ini karena penempaan benda pada saat kritis tidak ada yang boleh masuk tanpa izin. Dalam pikiran anggota Pandai Besi, sedangkan penempaan tiket epic biasanya memakan waktu 3 sampai 5 hari. Ini lebih dari 10 hari memang sangat jarang terjadi. Elder Feng kini memaksa untuk masuk karena dirinya harus melihatnya. Sedangkan anggota dewan meminta Elder Feng menunggu dan lihat di sana apakah itu. Sementara itu, 1 menit yang lalu, Jiang Wenliang mengatakan bahwa suhu penempaan telah mencapai nilai kritisnya. Apakah sekarang benar-benar aman untuk menambahkan Void Sand? Qian Mo meminta Jiang Wenliang untuk santai karena semuanya masih terkendali, percayalah pada dirinya. Hingga kini orang-orang yang berada di luar gedung pun bisa menyaksikan panas api yang berasal dari tungkunya. Elder Feng pun bertanya apa yang sedang terjadi. Anggota Pandai Besi menyebut ini tidak baik, tungku tingkat surgawi akan meledak. Temannya pun mengatakan bahwa ini adalah tungku peringkat surgawi yang ditenagai oleh energi api seluruh kota. Jika benar-benar meledak, seluruh kota Skype akan menderita. Hingga ledakan pun kini terjadi. Lalu Elder Feng pun kini mencoba melihat apa yang terjadi. Serta mengatakan bahwa ini sudah berakhir, kota Skype selesai. Anggota Pandai Besi menyebut itu benar-benar meledak. Presiden Jiang Wenliang baru saja dipromosikan menjadi presiden umum. Surga benar-benar iri pada kejeniusan. Presiden Jiang Wenliang tidak boleh dilukai. Namun di saat asap mulai menipis, mereka pun kaget masih ada orang yang berdiri di sana. Elder Feng pun bertanya bagaimana mungkin seseorang bisa selamat dari ledakan dengan intensitas sebesar itu. Anggota Pandai Besi pun nampak sangat bersemangat melihat Presiden Jiang Wenliang belum mati. Selain itu, payung itu adalah senjata yang sedang ditempa oleh Presiden Jiang Wenliang dan pemuda itu. Lalu kini notifikasi menampilkan status dari Flowing Like Thousand Blade Umbrella tahap ketiga. Dengan kualitas unik legendaris, Jiang Wenliang pun menangis melihat usaha mereka berhasil. Alat ilahi ini berhasil diselesaikan di tangannya. Qian Mo mengatakan bahwa ini berjalan cukup lancar, akhirnya selesai. Sayangnya kualitasnya terlalu tinggi untuk memicu skill pasif kopi miliknya. Jiang Wenlian pun mengatakan bahwa nilai statistik Thousand Bladed Umbrella tahap ketiga ini menakutkan. Dirinya benar-benar tidak tahu dari mana Qian Mo mendapatkan konsepnya. Qian Mo mengatakan bahwa ini masih sedikit melenceng dari apa yang dirinya bayangkan, tapi cocok untuk tahap saat ini. Jiang Wenliang pun bertanya apakah masih ada celah antara ini dan PC Qian Mo. Qian Mo pun kini meminta maaf, dirinya sangat menyesal telah menghancurkan tungku tempat tingkat surgawi ini. Jiang Wenliang pun bertanya apa yang Qian Mo katakan. Dibandingkan dengan menciptakan alat ilahi ini, apa artinya tungku peringkat surgawi biasa ini? Lalu Elder Feng pun datang dan mengatakan bahwa Presiden Jiang Wenliang sungguh murah hati. Hanya tungku peringkat surgawi, kota Skype mereka memasok seluruh energinya ke tungku ini. Seluruh kota akan lumpuh sekarang. Selain itu, terlepas dari identitas Qian Mo mengingat situasi kota Skype saat ini, bahkan jika Qian Mo benar-benar membawa pesanan dari grup Radiance, mereka tidak dapat menerimanya. Lalu di saat itu Anu pun datang dan meminta semua orang untuk tidak khawatir. Grup Radiance akan bertanggung jawab atas semua kerugian yang disebabkan oleh Presiden Cheng hari ini. Selanjutnya, grup Radiance akan membangun kemitraan yang erat dengan kota Skype mulai sekarang. Elder Feng yang melihat Anu pun nampak kaget. Anu adalah asisten eksklusif dari grup Radiance, dan Anu memanggil pemuda ini dengan panggilan Presiden Cheng. Anu membenarkan hal itu, dia adalah pahlawan negara Xia, Presiden Cheng Qian Mo. Qian Mo mengatakan bahwa dirinya bermaksud untuk tidak menonjolkan diri, tapi Anu tetap mengungkapkannya. Elder Feng seketika melunak dan mengatakan bahwa tidak heran Jiang Wenliang sangat mempercayai Qian Mo. Seandainya Qian Mo mengatakan bahwa Qian Mo adalah pahlawan negara Xia lebih awal, dirinya tidak akan bersikap kasar. Jiang Wenliang mengatakan bahwa itu salah Elder Feng sendiri karena tidak mempercayai dirinya. Qian Mo mengatakan karena grup Radiance telah berkomitmen untuk perbaikan, Elder Feng seharusnya tidak keberatan sekarang. Elder Feng menyebut bahwa dirinya tidak keberatan.
Elder Feng meminta Qianmo melupakan grup Radiance, bahkan tanpa mereka, dirinya akan menyerah hanya untuk nama Cheng Qianmo. Dengan dukungan grup Radiance, dirinya percaya kota Skype akan segera menjadi yang terbaik di dunia. Setelahnya, Qianmo mengucapkan terima kasih kepada Anu. Anu mengatakan bahwa ini semua diatur oleh Master Asi, tapi tidak perlu berterima kasih kepada dirinya. Asi melakukan ini karena dia memiliki permintaan untuk Qianmo. Qianmo bertanya apakah itu yang disebutkan dalam komunikasi sebelumnya. Dirinya tidak berpikir Asi akan mengirim Anu secara pribadi. Sepertinya dia memang sedang terburu-buru. Anu pun mengiyakan hal ini. Asi menginstruksikan dirinya untuk datang dan menerima Qianmo secara langsung. Qianmo mengerti jika demikian dirinya akan ikut dengan Anu. Dalam pikiran Qianmo, tiba tepat ketika dirinya menyelesaikan Thousand Bladed Umbrella. Apakah ini ada hubungannya dengan senjata ini? Lalu kini Qianmo bertemu kembali dengan Asi dan Asi menyapa Qianmo dan mengucapkan terima kasih karena telah melakukan perjalanan ini. Segera Asi mengajak Qianmo untuk minum dan beristirahat sebentar. Kemudian Qianmo mengatakan bahwa dirinya sudah mendengar dari Anu tentang identitas Asi. Kota Skype berhutang budi atas bantuan Asi. Dirinya penasaran apakah seseorang setinggi Asi membutuhkan bantuan dirinya. Asi mengatakan bahwa dirinya mendengar Qianmo baru saja selesai menempa senjata ilahi yang tak tertandingi. Bolehkah dirinya mendapatkan kehormatan untuk melihatnya? Qianmo mengatakan jika Asi ingin melihatnya tentu saja Asi bisa. Penyelesaian senjata ini berkat bantuan Asi. Dalam pikiran Qianmo, dengan kekuatan dirinya saat ini, dirinya tidak khawatir dia memiliki motif tersembunyi. Asi yang melihat senjata ini mengatakan bahwa ini benar-benar barang bagus. Karena Qianmo bisa menempa alat ilahi seperti itu, seharusnya tidak masalah. Qianmo seketika bertanya apa tepatnya yang Asi butuhkan dari dirinya. Asi mengatakan bahwa sebenarnya Qianmo lah talenta yang secara khusus dirinya minta untuk direkomendasikan oleh Qin Fei Yu. Meskipun Qianmo bahkan luar biasa dari yang dirinya bayangkan. Qianmo mengatakan bahwa dirinya punya firasat kalau tidak mengingat gaya Asi dan Qin Fei Yu. Dirinya akan sulit untuk tidak curiga Asi mencoba menjebak dirinya. Asi mengatakan bahwa dirinya tentu tidak akan menjebak Qianmo. Dirinya hanya perlu meminjam reputasi dan keahlian Qianmo untuk membantu dirinya merebut kembali grup Radiance. Qianmo bertanya soal merebut ini, bukankah Asi selalu menjadi orang yang bertanggung jawab di sana? Asi mengatakan bahwa itu cerita yang panjang. Tahun lalu dirinya melihat potensi di pasar profesional dan mendirikan grup Radiance, mengembangkannya hingga skala saat ini. Dirinya pikir telah membangun warisan dan menjadi lengah, tanpa menyadari bahwa perubahan internal terjadi. Radiance pada dasarnya adalah perusahaan yang memperdagangkan perlengkapan apokalips. Profesional adalah sumber daya terpenting mereka. Selama masa istirahat dirinya, beberapa pemegang saham yang khianat memperkenalkan para profesional dari negara R ke lapisan inti. Mereka menyebutnya going internasional, tetapi pada kenyataannya mereka mengesampingkan dirinya dan menjual grup tersebut. Qianmo nampak kaget mendengar negara R dan mendatangkan profesional negara untuk menjual aset. Bukankah itu pengkhianat? Ashi pun membenarkan hal itu. Ini adalah bentuk pengkhianatan yang terselubung. Itulah sebabnya Qin Fei Yu bersedia membantu dirinya dan merekomendasikan Qianmo. Qianmo mengatakan bahwa dirinya masih belum mengerti bagaimana dirinya bisa menolong Ashi. Ashi mengatakan bahwa seperti yang dirinya sebutkan, Radiance adalah grup yang berpusat pada para profesional. Pengaruh para profesional tingkat tinggi menentukan nilai pasar grup tersebut. Kali ini lawan-lawan dirinya telah mengundang pria yang dikenal sebagai penempa abadi dari negara R, yaitu Dai Somaru. Awalnya dirinya berencana meminta Jiang Wenliang untuk turun tangan, tetapi Qin Fei Yu merekomendasikan Qianmo. Yang perlu Qianmo lakukan adalah menghadiri perayaan penggabungan dua asosiasi utama yang diselenggarakan oleh grup Radiance dalam beberapa bulan. Qianmo akan mewakili dirinya melawan penempa abadi dari negara R, Dai Somaru. Tentunya dirinya tidak akan membiarkan Qianmo bekerja tanpa imbalan. Ini adalah deposit, helm tingkat epik ditambah buku pengalaman spesial. Qianmo bertanya apakah hadiah mewah seperti itu hanya deposit. Lalu apa hadiah resminya? Asi pun membenarkan hal itu. Hanya depositnya. Jika Qianmo dapat membantu dirinya mendapatkan kembali kendali atas grup Radiance, dirinya berjanji kepada Qianmo
Mulai saat itu, Qianmo akan memiliki wewenang untuk memobilisasi sumber daya kelompok Radiance manapun. Qianmo mengatakan bahwa Ashi terlalu baik, mengingat hubungan mereka bahkan tanpa imbalan adalah tugas dirinya untuk menantang negara R. Dalam pikiran Qianmo, jika dirinya bisa mengambil alih grup Radiance, satu bagian lain dari rencana dirinya akan terwujud. Dan chapter berakhir.